Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami yang beranggotakan Riantika dengan NIM 1810 1251 20006, Herliana dengan NIM 1810 1252 20028, saya sendiri Rismatunisa Fitri dengan NIM 1810 1252 20033, dan yang terakhir Sukma Anjarwati dengan NIM 1810 1253 20050. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengembangan Instrumen Tes sebagai alat penilaian hasil belajar berbasis kelas. Yang pertama adalah pengertian tes. Jadi, tes merupakan alat suatu prosedur yang dipergunakan dengan bentuk tugas atau suruhan yang harus dilaksanakan dan dapat pula berupa pertanyaan-pertanyaan atau soal yang harus dijawab. Adapun pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara lisan maupun secara tertulis. Tes adalah alat yang direncanakan untuk mengukur kemampuan, keahlian, atau pengetahuan dari seorang siswa. Kemudian yang kedua adalah kriteria tes yang baik. Yang pertama adalah validitas, kedua adalah reliabilitas, ketiga objektivitas, keempat praktikabilitas, yang terakhir adalah ekonomis. Sedangkan yang selanjutnya adalah fungsi dari tes. Secara umum ada dua macam fungsi yang dimiliki oleh tes, yaitu pertama sebagai alat pengukur terhadap peserta didik, kemudian yang kedua sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada penggolongan tes. Sebagai alat pengukur, tes dapat dibedakan menjadi beberapa jenis atau golongan, tergantung dari segi mana atau dengan alasan apa penggolongan tes itu dilakukan. Yang pertama, penggolongan tes berdasarkan fungsinya sebagai alat pengukur perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik. Di sini ada 6, yaitu tes seleksi, tes awal, tes akhir, tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Yang kedua, penggolongan tes berdasarkan aspek psikis yang ingin diungkap. Yang pertama, tes inteligensi, tes kemampuan, tes sikap, tes kepribadian, dan tes hasil belajar. Lalu yang terakhir ada penggolongan lain-lain, yaitu dilihat dari segi banyaknya orang yang mengikuti tes. Ada 2, yaitu tes individu dan tes kelompok. Dilihat dari segi waktu yang disediakan, ada 2, power test dan speed test. Dilihat dari segi bentuk responnya, ada verbal test dan non-verbal test. Ditinjau dari segi cara mengajukan pertanyaan dan cara memberikan jawaban. Ada tes tertulis, yakni jenis tes di mana dalam mengajukan butir pertanyaan dilakukan secara tertulis dan memberikan jawabannya juga secara tertulis. Selanjutnya ada langkah-langkah menyusun tes. Yang pertama, menyusun spesifikasi tes, yaitu yang berisi tentang uraian yang menunjukkan keseluruhan karakteristik yang harus dimiliki suatu tes. Yang kedua, menulis soal tes. Penulisan soal merupakan langkah menjabarkan indikator menjadi pertanyaan-pertanyaan yang karakteristiknya sesuai dengan perincian pada kisi-kisi yang telah dibuat. Yang ketiga, menelaah soal tes. Menelaah soal tes dilakukan untuk memperbaiki soal jika ternyata dalam pembuatannya masih ditemukan kekurangan atau kesalahan. Yang keempat, melakukan uji coba. Melalui uji coba dapat diperoleh data tentang reliabilitas, validitas, tingkat kesukaran, pola jawaban, efektivitas pengecoh, daya beda, dan lain-lain. Selanjutnya, menganalisis butir soal. Soal yang baik adalah soal yang sudah mengalami beberapa kali uji coba dan revisi, yang didasarkan atas analisis empiris dan rasional. Yang keenam, memperbaiki tes. Setelah uji coba dilakukan dan kemudian dianalisis, maka langkah berikutnya adalah melakukan perbaikan-perbaikan tentang bagian soal yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketujuh, merakit soal tes. Berdasarkan hasil revisi soal, barulah dilakukan perakitan soal menjadi instrumen yang terpadu.
Yang ke-8, melaksanakan tes. Setelah langkah menulis tes selesai dan telah direvisi pasca uji coba, langkah selanjutnya adalah melaksanakan tes. Yang terakhir, menafsirkan atau interpretasi hasil tes. Langkah penafsiran data sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari pengolahan data, karena setelah mengolah data dengan sendirinya akan menafsirkan hasil pengolahan itu. Ya baiklah, slide berikutnya poin B. Di sini ada teknik non-tes yang terdiri dari yang pertama pengamatan. Teknik pengamatan atau observasi yakni alat penilaian yang pengisiannya dilakukan oleh guru atas dasar pengamatan terhadap perilaku siswa, baik secara perorangan maupun kelompok, secara di kelas maupun di luar kelas. Teknik non-tes yang berikutnya, yang kedua yaitu wawancara. Di sini wawancara merupakan suatu cara yang dilakukan secara lisan yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tujuan informasi yang akan digali. Teknik non-tes yang selanjutnya yaitu angket. Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam proses pembelajaran di kelas, responden yang dimaksud adalah peserta didik dan guru bertindak sebagai perumus dan pembuat angket tersebut. Kemudian yang selanjutnya, pemeriksaan dokumen. Untuk mengukur kemajuan belajar siswa, dapat juga dilakukan dengan tanpa pengujian, tetapi dengan cara melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen. Misalnya, dokumen yang memuat informasi mengenai kapan siswa itu diterima di sekolah tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu portofolio. Portofolio dapat diartikan sebagai penilaian secara berkesinambungan dengan cara mengumpulkan informasi atau data secara sistematis dari hasil pekerjaan peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.